Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah, saya mahasiswi Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 5. Nah, jadi di mata kuliah pendidikan anti korupsi ini, materi yang pertama sekali itu adalah tentang korupsi dan integritas. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu korupsi. Nah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Maksud menjadi kondisi yang sebaliknya adalah kata lain dari tidak adil, tidak benar, dan tidak jujur. Nah, adapun kata corruptio berasal dari kata corrumper, suatu bahasa Latin yang lebih tua, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, ataupun disuap. Nah, dari bahasa Latin tersebut, kemudian dikenallah istilah corruption atau korup, yaitu dari bahasa Inggris. Nah, jadi dengan demikian, arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Nah, jadi istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Nah, jadi pengertian lainnya adalah korupsi itu adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, uang sogok, dan sebagainya. Nah, jadi dari pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa korupsi adalah suatu perilaku yang mana korupsi itu memiliki 5 komponen. Yang pertama, korupsi adalah suatu perilaku. Yang kedua, perilaku tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Yang ketiga, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang kelima, melanggar hukum atau menyimpang dari norma atau moral. Yang kelima, terjadi atau dilakukan dalam public office setting ataupun lembaga-lembaga pemerintah maupun private office setting ataupun korporasi swasta. Nah, yang selanjutnya itu adalah perilaku koruptif. Dalam pemahaman sosiologi, perilaku seseorang dapat digolongkan ke dalam 3 hal yang utama, yakni yang pertama itu sikap, yang kedua tindakan, dan yang ketiga itu pengetahuan. Nah, hubungannya dengan makna perilaku koruptif adalah segala yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjebakkan dirinya pada perbuatan korupsi. Salah satu upaya pencegahan terhadap potensi korupsi adalah dengan menguatkan peran aktif keluarga sebagai agen sosial. Diharapkan perilaku koruptif bisa direduksi untuk tidak terus berkembang. Nah, banyak sekali perilaku koruptif yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat Indonesia, namun tidak pernah disadari bahwa hal ini seperti menjadi kebiasaan yang wajar. Kenapa bisa menjadi seperti kebiasaan yang wajar? Karena sudah terbiasa. Mereka tidak pernah disadari lagi, karena itu sudah terjadi dengan tanpa unsur kesengajaan lagi seperti itu. Nah, jadi ada beberapa perilaku masyarakat yang banyak mencerminkan perilaku koruptif. Contohnya, yang pertama pelanggaran lalu lintas, yang kedua kebiasaan telat. Yang mana pelanggaran lalu lintas ini banyak sekali aturan dalam berkendaraan, dan setiap aturan pasti memiliki dasar dan tujuan yang baik. Namun seringkali kita tidak sadar diri, kita acuh dan tidak memiliki kejujuran di jalan raya, sehingga kita melanggar rambu-rambu lalu lintas tersebut. Nah, yang kedua adalah kebiasaan telat. Kebiasaan telat ini ini juga jangan pernah kita menyepelekannya, karena jika kita menyepelekan waktu kedatangan walaupun hanya 1 menit, ini hal tidak sering disadari juga.
sudah telat lalu seakan-akan tidak memiliki kesalahan. Nah, apakah ini yang disebut dengan kedisiplinan? Nah, jadi ini sangat tidak layak disebut disiplin jika masih mempunyai kebiasaan yang telat. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga adalah suap menyuap untuk kelancaran izin. Nah, yang nomor 3 ini adalah yaitu proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat ataupun petugas, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada peraturan yang dibuat-buat. Nah, peraturan yang dibuat-buat ini ada hal yang menarik di Indonesia, seringkali ada yang namanya uang terima kasih. Nah, saat hendak mengurus izin pernikahan ataupun lain sebagainya, di depan kantor kecamatan itu tertulis peraturan bupati tentang tarif pernikahannya, misalnya seperti itu. Nah, ini terkadang peraturan yang dibuat-buat, jadi jangan pernah kita mengambil peraturan yang dibuat-buat ini. Nah, yang selanjutnya itu ada yang terakhir, memberikan tips kepada aparat pelayanan publik. Nah, memberikan tips kepada aparat pelayanan publik ini kebiasaan memberikan tips kepada pihak-pihak tertentu yang selama ini kita anggap wajar dan merupakan bentuk kepedulian kita terhadap orang-orang yang telah memberikan pelayanan kepada kita, misalnya pegawai kelurahan di kecamatan. Nah, ini adalah salah satu perilaku yang mencerminkan koruptil. Nah, yang selanjutnya itu adalah integritas. Nah, kata integritas berasal dari bahasa Latin integer yang berarti keutuhan, kesehatan, tak tersentuh, utuh, dan seluruh. Nah, secara harfiah, integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Nah, jadi definisi lain dari integritas bisa diartikan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip, seperti itu. Nah, dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah hipokrisi ataupun munafik. Nah, yang selanjutnya adalah seseorang pribadi yang memiliki integritas itu dalam dirinya terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu adalah memiliki fisik yang sehat dan bugar. Nah, memiliki kemampuan hidup sosial yang semakin baik, memiliki kekayaan rohani yang semakin mendalam, dan memiliki mental yang kuat dan sehat. Yang kedua itu sadar konflik dirinya rendah. Nah, sadar konflik dirinya rendah maksudnya kadar konflik dirinya rendah, yaitu dia seorang itu berperang melawan dirinya sendiri ataupun pribadinya menyatu. Dengan demikian dia memiliki lebih banyak energi untuk tujuan produktif. Nah, yang ketiga adalah memiliki kemampuan dalam menata batin. Nah, sampai mencapai tahap kebebasan batin dalam arti tidak mudah diombang-ambing oleh gejolak emosi dan perasaan sendiri. Yang keempat, semakin memiliki cinta yang personal. Yang kelima, seseorang tidak mudah bingung, memiliki kemampuan melihat hidup secara jernih. Dan yang terakhir adalah orang ini juga dapat membaktikan tugas. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir, sejarah perkembangan korupsi di Indonesia. Nah, jadi sejarahnya itu sudah dari pra kemerdekaan, yaitu pada masa pemerintahan kerajaan, yang kedua masa kolonial Belanda, dan yang selanjutnya itu pasca kemerdekaan, yaitu ada Orde Lama dan Orde Baru, dan yang ketiga di reformasi. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.